Mengkaji sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem trias politika. Dalam sistem trias politika, terdapat pemisahan kekuasaan lembaga negara menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Konsep ini dicetuskan oleh filsuf Prancis Montesquieu dengan pemikiran dasar separation of power, atau bisa disebut juga pemisahan kekuasaan yang mutlak antar lembaga negara, seperti yang telah dijalankan di negara Yunani dan juga Roma. Kemudian, sistem trias politika yang diadopsi oleh pemerintahan Indonesia adalah sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power, di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Pertama, DPR memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa pasal. Pasal 20 ayat 1 menyatakan DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20A ayat 1, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Kedua, eksekutif yang dijalankan oleh Presiden beserta kabinetnya diatur tugas dan wewenangnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24 ayat 1 telah disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi, dalam pengimplementasian fungsi DPR, banyak hal yang tidak sesuai, seperti dalam pengajuan dan pembentukan undang-undang. DPR seringkali mengambil alih untuk merancang undang-undang demi terlaksananya suatu kepentingan dan tujuan tertentu. Hal ini mengakibatkan menumpuknya RUU yang belum dibahas dan membengkakkan anggaran negara yang tidak lain digunakan sebagai alasan untuk korupsi. Dari segi fungsi anggaran dalam pembentukan dan penentuan APBN, DPR juga ikut andil mengintervensi rancangan anggaran belanja negara atau RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. DPR seharusnya hanya berhak memberikan persetujuan atas RAPBN dari pemerintah. Namun, DPR saat ini dapat mengubah RAPBN untuk kepentingan DPR sendiri yang terus naik sebanyak 40% setiap tahunnya. Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR mencampuri kekuasaan kehakiman yang seharusnya hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengurusi keputusan MA yang dianggap bermasalah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa DPR sudah tidak menjalankan fungsi yang seharusnya menurut UUD 1945. Menanggapi fenomena tersebut, perlu adanya peninjauan kembali tentang pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia perlu ditinjau ulang untuk merujuk pada Konstitusi UUD 1945 dan memperjelas fungsi beserta wewenang lembaga negara, khususnya DPR. Lantas, apakah implementasi fungsi DPR sudah sejalan dengan konsep trias politika yang diadopsi oleh Indonesia dalam amandemen UUD 1945 atau sistem trias politika yang dimaksud adalah trias KKN yang sengaja diracik dan dipatenkan oleh DPR untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia